Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Safrol telah bersama Bu Dewan nih, anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Tehnya Ya. Sebagai wakil rakyat perempuan nggak sempurna rasanya kalau kita nggak bahas perlindungan anak dan perempuan. Oke, siap. Ini kan lagi memprihatinkan sekali. 2025 sepanjang bulannya hampir ada saja kasus perundungan di sekolah. Puncaknya bahkan di Jakarta juga. Ternyata yang sampai bawa tragedi bom di sekolah itu karena juga asal muasalnya karena perundungan. Kita SMN 1 Cimarga meledak ramai. Iya, betul. Tapi juga hampir di 8 kabupaten kota selalu terjadi bullying, perundungan di sekolah. Bagaimana respon Ibu menyikapi fenomena yang seperti memprihatinkan para orang tua ini, Bu? Iya, prihatin sekali ya pada saat kemarin saya juga banyak baca berita-berita di media ataupun di medsos, di media cetak. Itu rame banget soal perundungan, bullying di sekolah. Dan itu sangat memprihatinkan. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten sangat prihatin karena banyak sekali korbannya. Ya kan? Dari bukan hanya anak SMA saja, dari tingkatan SD, SMP, SMA itu banyak marak terjadi bullying. Jadi untuk kedepannya nanti semoga para orang tua juga bisa mengawasi, ya kan, lingkungan sekitar anak dan guru pun juga bisa mengawasi juga di sekolah. Kita sebagai orang tua bisa mengawasi di rumah. Dan yang khawatirnya lagi terkait dengan game online. Itu bisa mulai dari situ, Kang. Ya, game online itu sangat-sangat berbahaya menurut saya. Karena dari bahasanya game online, ya kan, terluar dengan kata-kata kasar, ya kan. Itu yang saya temui, gitu. Makanya dari situ bisa nanti nyambung ke sekolah. Dari situ, seperti itu. Jadi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi deh di sekolah-sekolah. Artinya tidak hanya persoalan kurikulum pendidikan ya, ternyata ada pengaruh media sosial, betul, ada pengaruh perkembangan teknologi tadi. Ternyata anak-anak yang kecanduan game, jadi gamers, malah dampak buruknya itu. Ya. Omongan kasar, tidak toleran. Lalu kan kita sudah jadi pemandangan umum teh, anak SD, anak SMP sudah pada pegang gadget. Betul. Nih. Itu juga ternyata luar biasa dampaknya luar biasa, ya kan? Di sekolah apalagi. Jadi saya harap nih sekolah-sekolah khususnya SD dulu deh, SD. Jadi anak-anak tidak boleh membawa gadget ke sekolah. Itu satu. Kedua, ada pembinaan khusus dari sekolah ataupun dari pemerintah daerah gitu kan, karena memang bullying ini sangat berbahaya. Contoh kasus yang di Tangerang itu kan sampai meninggal. Itu karena dibully lalu dipukul, mungkin faktor apalah itu nggak ngerti saya, dan menyebabkan koma, akhirnya meninggal. Kan miris sekali ya, Kang, gitu kan. Itu satu mungkin lalai dari pengawasan. Jadi tapi bukan hanya kita memarahi si anak aja, gitu kan. Kita juga harus bekerja sama dengan pihak sekolah agar pihak sekolah bisa ada pembinaan khusus yang tadi saya bilang, harus pembinaan khusus. Jadi kalau misalkan anak di rumah, kalau misalkan tidak nurut dengan orang tuanya, siapa tahu dengan dikasih tahu oleh gurunya akan nurut, akan takut, seperti itu. Itu saya kalau misalkan sosialisasi ke masyarakat, ada juga keluhan soal bullying, anaknya dibully, anaknya dipukul, seperti itu. Itu satu gara-gara game online, ribut main game online, kalah, berantem. Ya kan, pengaruhnya banyak sekali, dari game sampai bullying sampai pemukulan. Ujungnya kekerasan. Itu nyata dan saya temukan di masyarakat. Seperti itu. Khawatir banget, makanya saya ke pemerintah setempat juga, pemerintah daerah khususnya di Provinsi Banten, agar lebih ketat lagi diawasi. Apakah perlu Banten ini ikuti seperti kebijakan Pemprov Jawa Barat, Gubernur Kadem kan, yang tawuran, yang pelaku kekerasan, yang bullying dibawa ke barak militer? Harusnya sih, saya setuju sih itu, ya kan.
untuk mendisiplinkan anak gitu kan, dikasih pelajaran gitu. Kalau memang bullying itu berdampak negatif, ya kan, bukan hanya untuk yang dibully. Jadi si pembulinya pun nanti semakin arogan, semakin wah gitu. Jadi gimana ya, bisa dikatakan semakin frontal gitu. Jadi dampaknya satu sama lain tidak baik lah, Kang. Gitu. Ada persoalan yang keduanya selain tadi anak, dia bisa jadi korban, juga bisa jadi pelaku. Betul. Problem kita adalah orang tuanya kalau yang sadar, dia membina anaknya di rumah juga, nggak dimarahin tapi dikasih pencerahan. Yang repot adalah ketika ada kekerasan, ada bullying, si orang tua yang jadi korban malah nanti menyerang balik, melakukan perundungan ke, wah ini yang ngebully anak saya nih. Jadi kayak rantai yang tidak ada putusnya. Bagaimana orang-orang tua kita biar kejadian di sekolah ini diserahkan ke pihak sekolah misalnya. Jangan sampai orang tua juga nggak terima nih anak saya dirundung gitu. Nanti ada pembalasan malah di luar sekolah kan. Iya, jadi nanti yang ada malah orang tuanya yang berantem. Itu. Ya kan? Jadi kita emang harus duduk bersama antara si orang tua yang dibully dan orang tua yang bullying gitu ya. Kita duduk bersama, pihak sekolah juga khususnya guru. Kita tidak bisa menyalahkan guru sepenuhnya, nggak bisa. Jadi memang dari si anaknya juga memang harus ada pembinaan seperti itu. Kita duduk bersama, selesaikan masalah dengan kepala dingin tentunya, karena memang anak ini salah, harus dibina. Justru kalau semakin anak dikerasin itu semakin jadi menurut saya. Gitu. Jadi emang harus step by step, pelan-pelan gitu. Ada dampaknya, kita kasih ada tekanan sedikit gitu. Jangan seperti ini lagi ya, karena emang kalau gini nanti dilaporin ke polisi itu kan takut nanti. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kedepannya harus lebih baik lagi, jangan sampai terjadi lagi karena ini efeknya akan panjang. Kayak gitu, seperti itu, Kang. Ini memprihatinkan sekali, Bu Dewan. Kita punya program Indonesia Emas 2045. Dengar kabar begini kita jadi Indonesia Cemas ini. Indonesia Cemas, bukan Indonesia Emas ya. Tapi kita juga sebagai orang tua, sapro, anak masuk PAUD udah deg-degan aja. Iya, betul. Jangan sampai jadi korban, jangan sampai jadi pelaku. Iya. Mungkin juga para anggota dewan sama Tata juga selalu was-was tuh. Was-was. Saya juga punya anak laki-laki. Gimana tuh, Tata? Kita menyiasati agar anak juga dikasih pemahaman, kemudian juga kita nitip ke guru, ke penjaga sekolah juga agar semua anak terlindungi. Gimana teh anaknya ya? Iya, ya itu tadi Kang, si anak itu dikasih perhatian, pelan-pelan kasih tahu. Karena kalau misalkan dengan kamu membuli lagi teman kamu, seperti memukul, itu akan nanti kedepannya nggak bagus, ya kan? Karena kalau misalkan udah keterlaluan bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib, dan itu nanti ada loh, kita takut-takutin aja sih anak, ada loh nanti penjara khusus anak misalkan gitu. Emang kamu mau ya kan di penjara? Enggak kan gitu kan. Jadi ya sudah, dari situ pelan-pelan insya Allah akan melunak. Apalagi nanti ditambah dengan perhatian dari guru di sekolah gitu. Berarti selain tadi bisa ada opsi yang bisa dilakukan oleh Pemprov Banten seperti Gubernur Jawa Barat, atau ada opsi lain misalnya sekolah-sekolah di Banten ini harus ada minimal 1 psikolognya. Jadi harus ada anak itu nyaman untuk cerita, kamu punya masalah apa, kayak apa perlu kita. Semua sekolah yang ada di Banten, ya minimal kita awali dengan yang negeri dulu. Perlukah sejauh itu kita kirimkan psikolog? Kalau menurut saya sih itu dari dulu juga sudah ada, karena waktu pada zaman saat saya sekolah SMA ya kan, itu udah ada guru psikologi. Ya kan? Kenapa untuk sekarang harusnya diperbanyak lagi gitu tuh. Untuk tingkatan SMA ya kan, menengah pertama itu saya yakin dengan adanya bimbingan psikologi guru gitu kan, itu anak nanti akan lebih mengerti dan menjiwai gitu. Bagaimanalah kedepannya ya kan, bullying ini jangan sampai terjadi lagi, si anak itu kasih pembinaan seperti itu Kang. Betul, saya setuju dengan adanya bimbingan psikologi khususnya guru psikologi itu. Iya, jangan seperti
Saya nggak tahu yang zaman sekarang, waktu Saprul juga zaman SMA, guru BP-nya Nah, guru latar BP. belakangnya malah bukan psikolog teh. Oh gitu. Iya, Iya. malah banyak guru agama. Jadi anak yang pelaku kekerasan atau jadi korban diceramahin. Oh, diceramahin. Jadi malah nggak terlalu secara berkepanjangan nggak bisa jadi solusi. Tapi problemnya adalah kita fokus ke korban misalnya. Kan korban bullying, korban perundungan ini dia mengalami trauma. Dan mungkin tergantung si anaknya, ada yang bisa cepat kembali normal, Iya. ada yang justru pada ujungnya jadi pelaku. Iya, karena dia dendam. Iya. Separah itu kan generasi muda kita, dan pada ujungnya semua orang kita paling enak kan nyalain teknologi aja. Iya, gara-gara betul. HP ini, Gara-gara handphone. medsos. Iya, memang sih dengan berkembangnya zaman ya. Iya. Gitu. Itu sangat mudah, apalagi kayak di media sosial TikTok, ya kan, Instagram, itu udah vulgar, Kang. Kekerasan-kekerasan udah nggak bisa sensor atau apalah Iya, gitu. Jadi iya, semua iya. muncul gitu ya. Jadi itu bikin anak bisa niru dengan adegan seperti itu. Jadi harusnya sih ke depan konten-konten yang sifatnya negatif, kekerasan harus di-banned menurut saya gitu. Jadi biar nanti kita juga nggak nyalahin si anak dan guru ya kan. Kadang ada orang tua yang anak yang berantem di sekolah nyalahin gurunya, gimana sih, padahal nggak sepenuhnya salah guru gitu kan. Jadi saya selaku orang tua nggak menyalahkan guru, justru saya kalau misalkan anak saya salah ya salah, ya kan. Saya nggak mau yang namanya anak saya salah terus saya bela gitu. Contoh kasus kayak di Cimarga kemarin, ya kan, untungnya sudah selesai, ya kan. Nah itu emang dulu zaman saya kalau misalkan saya yang salah, ya saya dimarahin sama orang tua saya, ya kan, jewer saya sekalian gitu. Di sekolah sama guru diomelin, Di rumah juga, ya. Kalau sekarang kan gimana? Iya. Balik. Gurunya dilaporin polisi. Gurunya dilaporin, gurunya dinonaktifkan, ya kan, padahal anak salah. Jadi ya saya juga miris gitu sebagai orang tua, kasihan gurunya udah capek di sekolah, ya kan, ngedidik anak-anak gitu agar menjadi anak yang pintar ke depannya nanti gitu. Malah ini ada hal yang sepele aja kok yang disalahkan guru gitu. Untuk itu saya nggak setuju kalau untuk sepenuhnya nyalahin guru gitu. Apalagi guru honorer ya. Betul. Gajinya nggak seberapa. Betul, Kang, itu. Padahal anak kita yang salah loh gitu kan. Ibaratnya kayak ngerokok di sekolah kan nggak boleh, ya kan? Kedepannya tidak terjadi lagi hal yang seperti itu dan harus banyak pembinaan sih. Ini jadi tanggung jawab semua pihak ya. Ini di pertanyaan terakhir Teh. Kalau yang dirundung, yang dibullying, kenakalan remaja, kita nggak terlalu terenyuh. Ini yang jadi korban kadang-kadang pelajar-pelajar, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, terus dibully. Ini kan mereka harusnya dapat perlindungan khusus dari gurunya, dari temannya, malah jadi korban bullying. Kan nggak semua orang bisa terlahir sempurna. Ada yang tidak bisa membaca. Zaman dulu ngebulinya itu. Sekarang udah anak-anak ya itu tadi, ngebulinya udah keterlaluan kadang-kadang. Yang berkebutuhan khusus sampai nggak mau masuk sekolah misalnya. Bagaimana cara kita, cara pandang guru, para orang tua untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa mendapatkan hak dan kenyamanan ketika belajar di sekolah? Intinya mempunyai hak yang sama seperti anak yang lain, boleh gitu. Mungkin menurut saya bisa ya antara mohon maaf sekali lagi anak yang berkebutuhan khusus ada khusus sekolahnya ya kan, ya kan. Jadi tidak disatukan dengan anak-anak ya. Jadi untuk memperkecil tingkat bullyingnya gitu, seperti itu. Mungkin kalau misalkan di sekolah kebutuhan khusus gitu, itu pasti akan guru juga akan fokus untuk memperhatikan anak tersebut. Jadi jangan dicampur sama anak-anak yang sekolah di negeri seperti itu. Untuk mempersempit ruang lingkup yang bully itu loh, seperti itu. Meskipun persoalan sekolah khusus ini yang negerinya masih minim sekali. Iya. Apa perlu didorong sama Bu Dewan biar diperbanyak ya? Iya. betul. Jadi emang khususnya di Provinsi Banten lebih banyak ke swasta mungkin, ya seperti itu. Tapi sekarang untuk masuk sekolah negeri itu susah loh, Kang. Iya, betul. Susah banget. Ya mau itu mau SMP, ya SD, SMA sekalipun susah. Apalagi mau ajaran baru. Gitu. Jadi memang benar kata Kang Saprol tadi harus diperbanyak lagi. Jadi masuk akal
ketika para orang tua ingin anaknya mendapat sekolah yang terbaik. Betul. Salah satunya juga biar nggak jadi korban atau pelaku perundungan. Iya, siap. Oke, terima kasih. Sami-sami Kang Sapro, sukses terus. Ya. Alhamdulillah. Selamat liburan nanti akhir tahun baru. Oke, ya selamat tahun baru. Ya, itulah tadi bincang kita dengan wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Teh Nia. Kita akan ngobrol banyak lagi dengan wakil rakyat yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.